Haleluya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang yang ada di rumah. Kembali malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Mazmur 147 ayat 11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Renungan firman Tuhan saat malam hari ini saya beri tema menjadi orang yang disenangi Tuhan. Menjadi orang yang disenangi Tuhan. Tentu ini menjadi kerinduan kita semuanya Bapak Ibu. Kita rindu menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Kita rindu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena orang yang dicintai Tuhan, orang yang disenangi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan, Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberkati orang-orang yang disenanginya pada waktu tidur. Artinya bahwa saat tidur saja diberkati oleh Tuhan. Apalagi saat melayani Tuhan, saat bekerja, saat beraktivitas, tentu Tuhan juga memberkati orang-orang yang disenanginya. Tuhan juga memberkati orang-orang yang dicintainya. Artinya bahwa dalam segala aktivitas kita, ketika kita menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas kita. Baik ketika kita sedang tidur, diberkati Tuhan. Ketika kita sedang bekerja, diberkati Tuhan. Ketika kita sedang melayani, diberkati Tuhan. Dalam segala aktivitas kita, Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya. Tuhan memberkati orang-orang yang disenanginya. Dan tentunya ini menjadi kerinduan Bapak, Ibu, Saudara, saya, menjadi keinginan kita semuanya. Menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan, menjadi orang-orang yang disenangi Tuhan. Sehingga dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan? Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan? Di dalam ayat pokok kita dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang pertama, untuk menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan, untuk kita dicintai oleh Tuhan, kita harus hidup takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan
merupakan suatu keharusan bagi kita umat-umat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus hidup takut kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, saya akan bacakan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dan dalam Ulangan 6 ayat 13 ini bunyinya sama dengan Ulangan 10 ayat 20. Dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Sebagai anak-anak Tuhan, suatu keharusan bagi kita untuk kita hidup takut kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan seperti seseorang yang takut dengan binatang yang buas. Bukan seperti seseorang yang takut dengan ketinggian ketika ada di tempat yang tinggi. Bukan. Tetapi takut akan Tuhan di sini, takut akan Tuhan ini merupakan wujud rasa takut yang positif. Wujud rasa takut yang positif. Artinya kita menghormati Tuhan. Kita kagum akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita kagum akan Tuhan karena kebesarannya. Kita menghormati Tuhan, kita kagum akan Tuhan karena kekudusannya. Kita menghormati Tuhan, kita kagum akan Tuhan karena keadilannya. Kita menghormati Tuhan, kita kagum akan Tuhan karena kebenarannya. Jadi takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, kagum kepada Tuhan. Karena kekudusannya, karena kebesarannya, karena kebenarannya, karena keadilannya, dan lain sebagainya. Itulah takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-10a dikatakan, takut akan Tuhan itu suci. Jadi takut akan Tuhan itu suci. Kita menghormati Tuhan, kagum karena kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan. Dan kita pun hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Dalam Amsal 8 ayat yang ke-13a, Amsal 8 ayat 13a dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Jadi artinya bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pun akan membenci kejahatan. Karena Allah itu kebenaran. Allah itu benar, sehingga kita yang hidup takut akan Tuhan, kita akan membenci kejahatan dan kita hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi orang yang disenangi Tuhan, dicintai Tuhan. Yang kedua, dari ayat pokok kita dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi yang kedua, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya, kepada orang-orang yang berharap kepadanya, kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan senang. Tuhan cinta kepada orang-orang yang berharap kepadanya, kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, kemudian Tuhan katakan diberkati. Jadi untuk kita menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka bukan hanya tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang tidak berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, bukan hanya tidak diberkati, tetapi menjadi orang-orang yang terkutuk. Firman Tuhan juga katakan, lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lebih baik berharap kepada Tuhan daripada berharap kepada para bangsawan. Para bangsawan berbicara tentang orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang dapat menolong. Tetapi firman Tuhan katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, siapapun mereka. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia. Jadi untuk kita disenangi oleh Tuhan, kita harus hidup takut kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup takut kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, mentaati firman-Nya. Dan kita juga harus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang disenangi Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Sehingga malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Di mana firman-Mu mengajar kepada kami, untuk kami sebagai umat-umat-Mu harus hidup takut akan Engkau. Untuk kami umat-umat-Mu harus selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Maka kami akan menjadi orang-orang yang disenangi oleh Engkau. Kami menjadi orang-orang yang dicintai oleh Engkau. Dan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, maka Engkau menyertai kami, menolong kami, dan memberkati kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.